Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan hasil tugas akhir saya untuk judul beban kerja dosen Politeknik Aceh berbasis web. Sekarang kita akan masuk pada user dosen dengan memasukkan, kita pastikan saja username-nya, lalu passwordnya, login. Berikut ini merupakan akun Bu Elvisa. Pada menu dashboard ini terdapat kalender akademik, jadwal teori, jadwal praktikum, master beban kerja dosen, serta verifikasi beban kerja dosen. Pada kalender akademik, dosen hanya dapat melihat jadwal yang diinputkan oleh akademik. Lalu pada teori, dosen juga dapat melihat jadwal yang telah diinputkan oleh akademik serta prodi. Berikut kita ingin melihat jadwal kelas 1. Kita proses. Berikut ini merupakan jadwal-jadwal yang telah diinputkan oleh akademik serta prodi. Itu halnya dengan jadwal praktikum. Kita dapat melihat jadwal yang ada pada praktikum. Lalu kita beralih pada master beban kerja dosen. Di sini ada beberapa poin, yaitu kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, penelitian Politeknik Aceh, rapat institusi, serta koordinator. Ini merupakan beban kerja dosen lainnya. Kita mulai dari kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian ada jenis penelitian, judul penelitian, tanggal penelitian, jumlah jam penelitian, serta hasil total jam penelitian. Kita masukkan contohnya jurnal, misalkan jurnal tugas akhir, tanggalnya misal tanggal 6, jumlah jamnya misal 2, satu saja, kita simpan. Baik, selanjutnya pada pengabdian masyarakat juga begitu. Terdapat jenis penelitian, judul penelitian, tanggal penelitian, jumlah hari pengabdian. Lalu pada kepanitiaan terdapat jenis panitia, yaitu akreditasi dan wisuda. Berikut ada datanya. Rapat institusi juga halnya begitu, serta koordinator. Apabila seorang dosen ada memegang lebih dari satu koordinator, dapat menginputkan terus sesuai dengan jenis koordinator yang ada. Setelah semuanya diinput, maka akan masuk kepada beban kerja dosen lainnya. Nah, di sini merupakan verifikasi data dari beban kerja dosen. Rapat mingguan, pembimbing tugas akhir, penguji tugas akhir, pembimbing magang, kepanitiaan, rapat institusi, wali kelas, koordinator, koordinator lab, kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, total beban teori, total beban praktikum, total BKD tambahan, serta total jam BKD. Total BKD tambahan yaitu ditambah dari total beban teori, praktikum, kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, koordinator, dan semua item yang ada di sini masuk kepada total BKD tambahan. Lalu total jam BKD terdapat dari total BKD tambahan ditambah total beban praktikum ditambah dengan total beban teori, maka dapatlah hasilnya 555 jam. Apabila dosen ingin melihat honor yang didapatkan, maka dapat mengklik lihat honor di sini. Honor yang didapatkan yaitu 700.000. Diakibatkan dari 555 dikurang 520 jam dikalikan 20.000. Apabila dosen ingin mengirimkan atau meneruskan laporan
kepada prodi, maka dapat mengklik di sini lalu menyetujui kirim. Maka beban kerja akan hilang dari dashboard dosen. Kita akan masuk kepada prodi. Pada prodi dapat melihat kalender akademik, jadwal teori, input jadwal teori, jadwal praktikum, serta input jadwal praktikum. Di sini terdapat master beban kerja dosen lagi, yaitu koordinator laboratorium. Prodi dapat mengatur siapakah yang menjadi ketua laboratorium. Seperti halnya di sini, yaitu Bu Devi, jurusan Teknik Informatika, yaitu kepala ruangan dari lab 311 dengan total jam adalah 2 jam. Ini akan masuk kepada beban kerja dosen yang ada pada dosen tersebut. Maka 2 jam ini akan masuk kepada Devi Mulyasari SHI SSI. Di sini merupakan verifikasi beban kerja dosen yang telah diteruskan dari dosen, yaitu sebesar 700.000. Maka jika kita teruskan, dia akan menuju ke akademik. Jika kita tolak, akan kembali ke dosen tersebut. Jika kita terima, apakah Anda ingin meneruskan laporan Elvisa SSI MT? Jika ya, tekan iya. Maka data telah diverifikasi. Ini akan masuk kepada dashboard akademik. Nah, pada akademik lebih luas lagi, yaitu kalender akademik. Untuk menginputkan kalender akademik, mari bisa kita coba. Kita akan pilih warnanya. Pilih tanggal 13, tanggal 27 misalkan, sampai tanggal 31. Ini adalah pengetesan tanggal. Kita simpan. Maka kita lihat pada pengetesan tanggal. Jadwal teori yang kita inputkan. Nah, jadwal teori yang kita inputkan ada di sini. Misalkan 2017 tahun akademik 2017-2018 dengan jurusan Teknik Informatika kelas 1 TI, hari Senin jam 8 sampai jam 8.50. Jam ke pertama, pelajaran struktur data diajar oleh Ibu Ramadhani. Maka jam ini akan masuk secara otomatis kepada Ibu Ramadhani. Coba kita inputkan satu tanggal. Kita lihat dulu di manakah yang kosong. Kita akan inputkan hari Rabu, jam pertama. Kita taruh jamnya semester ganjil, kurikulumnya 2016. Hari Rabu jam 8.00
pelajaran bahasa Inggris. Ini ya. Aku simpan. Maka kita lihat lagi untuk informatika kelas 1 hari Rabu, yaitu Ibu Naria Fitriani. Pada master akademik, kita dapat menginputkan tahun akademik. Kita dapat memilih salah satu tahun ajaran yang aktif. Master jurusan, kita dapat menginputkan jurusan serta ketua prodi dan wakaprodi yang ada di sini. Contohnya itu akuntansi, ketua prodi Pak Abu Bakar serta wakaprodi Abdurrahman ST. Master dosen. Master dosen yaitu terdapat nama dosen serta jurusan dosen. Jika saya inputkan Reza Aulia, jurusan informatika, kita simpan, maka Reza Aulia berada pada informatika. Serta master kurikulum. Master kurikulum, kita dapat menginputkan serta menambah lalu menghapus jadwal master kurikulum di sini. Kita lihat master kurikulum yang aktif yaitu kurikulum 2016. Lalu kita akan lanjut kepada master kelas. Master kelas, pada kelas kita dapat menginputkan kelas, jurusan serta dosen wali kelas. Contohnya yang ada yaitu jurusan akuntansi kelas 3 AK, wali kelasnya yaitu Cut Yunina Erifa SE MSI AKCA, serta otomatis menuju ke akun Cut Erifa 2 jam. Di sini yaitu subkelas. Subkelas kita dapat menginputkan subkelas dari kelas yang sudah kita inputkan. Masa pelajaran, kita dapat menambah pelajaran serta kurikulum di sini. Kita dapat mengkategorikan pelajaran ke kurikulum. Master laboratorium. Master laboratorium, kita dapat menginputkan ruangan kelas pada laboratorium. Master pelajaran praktikum. Nah, di sini kita dapat menginputkan jadwal atau pelajaran praktikum. Jadwal praktikum, jika kita ingin melihat jadwal praktikum, nah, minggu pertama, minggu kedua kita bisa inputkan. Di minggu ketiga kita pilih dulu ganjil informatika kelas 3 minggu ketiga kita klik di sini 3. Contohnya adalah urutan mata pelajaran. Di sini kita pilih minggu ke 27 sampai ke 31, bukan praktik, bukan Elvisa lagi, save. Kita lihat maka sudah masuk di minggu ketiga. Pelajaran sudah masuk ke minggu ketiga. Pada akademik dapat mengatur user control dari akun-akun yang ada pada web ini, serta verifikasi beban kerja dosen yang telah diteruskan dari prodi. Apabila kita teruskan, maka akan diteruskan kepada pihak keuangan, dan apabila kita reject, maka akan menuju kepada dosen yang bersangkutan. Mari kita approve. Ya. Sudah hilang, kita akan buka akun keuangan. Pada akun keuangan, kita dapat memverifikasi seluruh data yang masuk kepada akun keuangan. Jika kita approve, ya,
maka aksi yang terjadi yaitu menampilkan beban di sini. Jika kita tolak ya, maka akun sudah hilang. Di sini juga sudah hilang. Kita buka kembali akun dosen Bu Elvisa. Sudah ada kembali. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.